Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mita Aprilia, saya dari Bimba Kiamangun Sarkoro, Bekasi Timur. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Yang bagian A itu temanya mengenai 4 hafika. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 hafika? Yaitu 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 hafika? Jawabannya suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 hafika? Jawabannya, tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 hafika karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 hafika. Contohnya bobo, bibi, dada, dede. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 hafika? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain. Tujuan khususnya untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal, bunyi penggabungan huruf, konsonan, dan vokal. Pertanyaan keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 hafika? Yaitu mendengarkan bunyi huruf dengan cara menyenangkan, berdialog, bernyanyi lagu seperti B, D, G, K, M, P, S, I. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 hafika? Jawabannya, cara mengevaluasi tujuan utama, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 hafika sudah tercapai. Tujuan khususnya, motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Pertanyaan ke-8, pertanyaan terakhir dari bagian A. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Yaitu 5 HVS. Lanjut ke bagian B, yaitu temanya mengenai 4 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? Jawabannya 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HVS? Yaitu jawabannya merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syaratnya yaitu memenuhi 4 hafika. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Contohnya buku, baju, kuda. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dalam 4 HVS? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Tujuan khususnya melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal suku kata yang berbeda. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Jawabannya yaitu dengan memperdengarkan bunyi huruf dengan cara menyenangkan seperti berdialog dan bernyanyi. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Jawabannya, tujuan utama, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 HVS sudah tercapai. Tujuan khususnya, motivator dapat dilakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Pertanyaan ke-8, pertanyaan terakhir dari bagian B. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Yaitu 5 HVS. Lanjut ke bagian C. Bagian C itu temanya mengenai 5 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 5 HVS? 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 5 HVS? Yaitu jawabannya suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Jawabannya, syaratnya yaitu 4 HVS setelah anak menguasai materi. Pertanyaan keempat,
Sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Jawabannya contohnya bulan, kodok, botol. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utama, agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HVS. Tujuan khususnya, agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berupa konsonan, vokal, konsonan dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Jawabannya, caranya dengan mendengarkan bunyi huruf dengan cara menyenangkan seperti berdialog, bernyanyi lagu. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Jawabannya, yang utama, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 5 HVS sudah tercapai. Yang khususnya, motivator memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Pertanyaan ke-8, atau yang belum pernah diberikan sebelumnya. Pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Yaitu D5 HVS, tapi harus memenuhi syarat. D4 HVS. Itu pertanyaan terakhir dari bagian C. Lanjut ke bagian D, yaitu temanya mengenai 4 HKS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HKS? Yaitu 4 huruf kalimat sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HKS? Yaitu kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Jawabannya, syaratnya yaitu materi 4 HVS sudah terpenuhi tujuannya. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Jawabannya yaitu, saya suka roti, roti rasa keju. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Tujuan khususnya, anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Yaitu caranya dengan mengajak anak bermain kalimat lagu labimba dan mengajak anak membuat kalimat sendiri. Pertanyaan ke-7, pertanyaan terakhir dari bagian D, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Jawabannya yaitu tidak ada. Sekian tugas belajar di luar kelas hari ke-10.